Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Reski Rinaldi Framasya SEME selaku dosen pengampu pada mata kuliah Grand Economy and Trend, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tahana Tamagan selaku moderator kelompok 4. Adapun anggota kami yaitu Alvan Effendi dan Dian Safitri, dan kami akan menjelaskan tentang valuasi ekosistem. Baiklah, pada materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan pada materi kedua dijelaskan oleh Dian Safitri, dan pada materi ketiga dijelaskan oleh Alvan Effendi. Yang ke-1, pengertian valuasi. Valuasi berasal dari kata valuer, atau nilai, yang artinya persepsi seseorang terhadap makna suatu objek dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi valuasi adalah prosedur yang dilakukan untuk menemukan nilai suatu sistem. Nilai yang dimaksud dalam valuasi adalah nilai manfaat benefit suatu barang yang dinikmati oleh masyarakat. Valuasi merupakan perangkat yang menambah kemampuan para pengambil kebijakan untuk mengelaborasi alternatif pengolahan ekosistem dan melacak dampak dari berbagai kegiatan yang mengubah penggunaan ekosistem. Yang kedua, perkembangan teknik valuasi lingkungan. Pada tahun 960 sampai 970-an, valuasi lingkungan dengan menggunakan metode valuasi non-market telah berkembang di Amerika Serikat pada tahun 960 sampai 970-an. Dan bersamaan juga dengan metode valuasi non-market diterapkan dan berkembang juga di negara berkembang, yaitu Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNEP menyusun panduan penilaian lingkungan untuk studi keanekaragaman hayati, dan usaha serupa dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia. Program Perkembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNDP dan Organisasi Kesehatan Dunia. Laporan terbaru UNEP meninjau ulang teknik penilaian di berkembang dan menyimpulkan bahwa valuasi ekonomi tersebut adalah yang ke-1, sangat bermanfaat dalam meningkatkan profil aspek lingkungan dengan proyek pengembangan dan kebijakan. Yang kedua, aplikasi tersebar luas di negara berkembang. Dan yang ketiga, pada umumnya aplikasi tersebut sukses. Baik, selanjutnya oleh Dian Safitri, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi kedua, perkembangan teknik valuasi lingkungan. Pada tahun 1997, menurut Nafrut, pengembangan terbaru di dalam valuasi lingkungan sudah menghasilkan metode baru, yakni untuk menafsirkan manfaat ekonomi tidak langsung dari hutan dan membuat penilaian yang lebih menyeluruh tentang pilihan penggunaan lahan yang memungkinkan. Dan pada tahun 2005, menurut Ovaskainen, untuk lebih meyakinkan penafsiran hasil dari metode containment valuation, studi masa depan perlu mengenali penggunaan yang diharapkan responden di dalam mendesain survei dan tambahan informasi tentang alasan atau motivasi responden untuk menentukan kehadiran dan jenis dari motivasi altruistik atau mementingkan kepentingan orang lain. Selanjutnya yaitu kritik tentang valuasi lingkungan. Pada dasarnya, debat tentang nilai ekosistem berasal dari dua pandangan. Satu pandangan menyatakan bahwa beberapa nilai dan jasa ekosistem adalah non-antroposentris. Maksudnya, bahwa spesies di luar manusia mempunyai nilai moral atau nilai untuk menghargai diri mereka. Sedangkan pandangan lain meliputi pendekatan ekonomi untuk valuasi menyatakan bahwa
semua nilai adalah antroposentris. Kritik lain yang bertentangan dengan valuasi ekonomi dikemukakan oleh Ban pada tahun 2002, antara lain yaitu yang pertama, intrinsic versus instrumental value, yang kedua, relative versus absolute value, dan yang ketiga, incremental versus total value. Yang terakhir yaitu metode valuasi ekosistem. King dan Mazzotta pada tahun 2004 mengemukakan bahwa untuk menilai suatu ekosistem dapat digunakan melalui dua pendekatan. Pertama yaitu pendekatan penilaian berbasis dolar atau Dollar-Based Ecosystem Valuation Method, dan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan penilaian non-moneter. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dian Safitri. Selanjutnya pada materi ketiga kepada Alvan Effendi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi ketiga. Metode valuasi ekosistem. 1. Metode harga pasar. Metode ini digunakan untuk menaksir nilai ekonomi produk atau jasa ekosistem yang diperjualbelikan di pasar. Perubahan nilai dalam kuantitas atau mutu barang atau jasa ekosistem harus diperhatikan. 2. Metode biaya perjalanan. Metode biaya perjalanan digunakan untuk memperkirakan nilai penggunaan ekosistem atau lokasi yang digunakan untuk rekreasi. 3. Metode penerapan harga hedonik. Analisis harga hedonik digunakan untuk mengukur nilai-nilai yang menempel pada berbagai karakteristik ekosistem sehingga menimbulkan rasa keinginan untuk membayar pada orang-orang untuk menghindari dampak hilangnya jasa suatu ekosistem. 4. Penilaian ketidaktentuan. Survei penilaian ketidaktentuan pertama diusulkan teorinya oleh S.P. Ciriaci-Weintraub tahun 1947 sebagai metode yang memberikan suatu harga untuk barang atau sesuatu yang tidak dijual. Metode penilaian ketidaktentuan didasarkan pada pertanyaan terhadap responden. Penerapan valuasi lingkungan. Valuasi lingkungan cenderung mencoba untuk membuat agen ekonomi menyadari biaya produksi dari kerusakan lingkungan yang mereka ciptakan. Misalnya internalisasi eksternalitas. Dalam konteks ekonomi mikro, berbagai metode dikembangkan untuk digunakan dalam analisa manfaat dan biaya dengan tujuan pembentukan keputusan lingkungan. Banyak studi dilakukan untuk memperkirakan fungsi permintaan mengunjungi lokasi rekreasi seperti pantai, taman, danau, sungai, dan hutan. Hasil studi tersebut menyatakan bahwa biaya perjalanan dan pendapatan konsumen adalah faktor penentu yang penting dari permintaan untuk mengunjungi suatu lokasi. Berbagai studi valuasi lingkungan yang telah dilakukan di Indonesia sebagian besar baru memvaluasi nilai penggunaan langsung dan nilai penggunaan tidak langsung dari suatu ekosistem. Dengan demikian, nilai eksistensi dan nilai pilihan dari ekosistem tersebut masih belum terukur. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alvan Effendi. Itulah penjelasan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.